ke Pak Priyanto, ini Menteri Keuangan mengatakan dan menyadari betul bahwa kasus ini bisa mengurangi kepercayaan publik terhadap Ditjen Perpajakan. Kita dengarkan dulu kalimatnya, silakan. Ayo kita sekarang merespons. Terjadi persepsi yang sangat negatif, bahkan menghakimi. Terjadi erosi kepercayaan kepada kita. Kalau saya mengatakan, kita merasa kecewa pasti, marah juga. Dikhianati jelas. Kita komit dan kita tetap menjaga tanggung jawab kita. Kita bangga dengan pekerjaan kita, kita juga bangga dengan integritas profesionalitas kita. Kita nggak defensif, Anda nggak nutupin dosa kok. Tapi kita harus memperbaiki reputasi Kementerian Keuangan, Direktorat Jenderal Pajak. Harus. Karena bagaimanapun juga sudah terpercik itu tadi dengan nila. Oke, saya ke Pak Priyanto. Dengan adanya kasus pamer hidup mewah dari keluarga pejabat pajak, apakah ini memang sangat akan memengaruhi kepercayaan publik terhadap mereka-mereka para pegawai Ditjen Pajak? Padahal sebenarnya bermasalah mungkin nggak semuanya gitu. Masih ada yang kerjanya jujur. Masalahnya sekarang ada yang sekelilingnya curang kok gede banget. Misalnya katakan, saya ngomongin soal misalnya kasus yang dulu ya, kayak Gayus dan kawan-kawan. Silakan. Baik, karena nila setitik rusak susu sebelanga. Itu yang menarik. Sebenarnya satu ini tidak mencerminkan semuanya. Kemudian terkait dengan kepercayaan publik, saya sih melihat, saya optimis ya. Misalkan pegawai sudah dipotong PPh 21 ketika dia punya penghasilan. Dan dia lapor ya tinggal lapor aja. Nggak perlu kurang bayar. Secara umum begitu, kecuali dia punya usaha lain. Perusahaan juga sudah lapor bulanan. Angsuran PPh 25. Kekurangannya nanti di April, itu untuk 2022. Jadi saya sih melihat betul kepercayaan bergoyang. Tapi kemudian kalau target, saya punya keyakinan, betul goyang, tapi saya punya keyakinan Menteri Keuangan, Kementerian Keuangan, Ditjen Pajak masih mampu untuk bisa tetap mencapai target. Buktinya apa? Angin Praitno Aji dan kasus PT John Lynn 2022. Posisi beliau di level eselon 2 lebih tinggi dari yang sekarang ini. Iya. Kalau saya panggil Mas Alun karena kakak kelas ya. Oke, baik. Nah, gitu ya. Tapi kasusnya rame juga. Buktinya tercapai. Jadi sebenarnya kalau memang rame di media sosial oke lah. Tapi saya kok punya optimisme. Bayangan sederhana saya, nggak bayar pajak, nggak melapor, nggak apa-apa tanda kutip. Tapi awas nanti loh, kantor pajak punya kewenangan yang sangat luas. Jadi kepercayaan publik betul goyang, tapi kok saya melihat kalau sudah diproses secara responsif, cepat, itu akan bisa kembali. Memang satu ya, yang sering saya sampaikan, Kementerian Keuangan Ditjen Pajak harus membangun paradigma service and trust. Apa itu? Servisnya dulu, dikasih pelayanan-pelayanan, kemudahan, teknologinya diperbaiki, sekarang sedang proses. Mudah-mudahan dengan servisnya ini, kemudian trust-nya akan muncul. Itu. Oke, baik. Lantas apakah Anda, tadi soalnya Anda mengatakan respon yang cepat. Nah, kemarin ketika ada kasus anak dari R ini bermasalah, kemudian gaya hidup mewahnya juga diperhatikan, Kemenkyu langsung katakanlah mencopot. Setelah itu dia mengajukan resign begitu, tapi belum diterima tampaknya. Kemudian kemarin lagi Kemenkyu juga menyoroti Moge, klub Moge dari Ditjen Pajak. Apakah itu Anda merasa sudah tindakan yang patut diapresiasi? Ya, ini proses, Mbak. Jadi kalau sementara saya melihat oke. Kemudian katakanlah misalkan Moge dari DJP 1 itu juga kemudian di ini. Nah, memang kalau kita melihat spirit dari seorang ASN yang ada di Undang-Undang ASN, Undang Nomor 5 2014 itu memang pengabdian. Bahkan Cahyokumolo mengatakan kalau pengabdian ya jangan berharap penghasilan tinggi. Kalau penghasilan tinggi ya usaha. Tapi kalau di situ memang betul akan memunculkan masalah. Masalahnya kenapa? Pengabdian tapi kemudian pamer harta ini kan nggak sejalan. Jadi memang meskipun punya harta karena mungkin punya usaha. Nah itu ya jangan
Ya jangan wah sehingga kesan abdi negara di masyarakat ini kemudian tercoreng karena pamer harta.